Kamp besar itu meliputi area seluas ratusan meter, yang sudah lebih besar dari banyak aula. Sekarang begitu banyak setan hadir. Itu membuat tenda besar itu tampak agak sesak, padat dengan orang. Mozu. Pada saat ini, begitu banyak iblis mengalihkan perhatian mereka ke iblis yang duduk di tengah tenda besar. Feng Tianxing, klan iblis yang mereka harapkan, sekarang akan memimpin mereka untuk meluncurkan pertempuran pertama melawan kehampaan. Semua iblis diam-diam menunggu Feng Tianxing berbicara. Feng Tianxing tidak membiarkan iblis-iblis ini menunggu terlalu lama, dan mengeluarkan sebuah token dari meja. Tugas pertama adalah menghilangkan kekosongan yang tersisa di wilayah di bawah yurisdiksi 8 Komandan Kekosongan. Tugas ini relatif sederhana dan dapat memiliki banyak eksploitasi militer. Siapa yang ingin berperang? Saat berbicara, mata Feng Tianxing tertuju pada Nan Munwo yang berada di sampingnya, menunggunya berbicara. Tugas ini tidak penting, dan itu adalah tugas yang dia atur khusus untuk Namino. Hanya saja dia tidak berbicara, juga tidak bangun untuk melakukan tugas ini. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing dengan santai melemparkan token itu ke seorang laksamana. Terserah kamu, siapkan 200.000 setan, bubar setelah pasukan berangkat, dan fokus mencari petunjuk di kehampaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang serangan itu. Laksamana buru-buru bangkit, memegang token dengan kedua tangan, dan memberi hormat dengan hormat. Terima kasih, Laksamana Feng. Ini adalah pekerjaan yang bagus. Tidak perlu membiarkan orang sendiri pergi ke garis depan berarti tidak banyak kerugian, dan sejumlah kredit dapat diperoleh. Untuk ras iblis dengan status laksamana, itu setara dengan mengambil pujian dengan tangan kosong. Setelah menyiapkan tugas pertama, Feng Tianxing mengambil token lain. Tugas kedua adalah menjaga ketenangan tempat ini ketika tentara kita menyerang kehampaan. Secara khusus, Grand Canyon harus melaporkan situasinya setiap setengah jam. Saya ingin memastikan bahwa mundurnya tentara tidak akan terputus. Tempat ini mungkin membutuhkan memimpin 500.000 setan. Siapa yang mau bergerak? Laksamana Yan berdiri. Bawahan ini telah lama bertahan di sini, dan telah menanyakan tentang lokasi Grand Canyon dan berbagai jalan rahasia. Bawahan ini bersedia menerima tugas ini. Feng Tianxing terdiam sesaat, matanya masih secara tidak sengaja tertuju pada Namino yang berada di samping. Tugas ini awalnya milik Laksamana Yan, tetapi jika Namino dapat mengambil alih, meskipun akan sulit, itu tidak akan terlalu sulit. Setelah menunggu beberapa saat, tetapi tidak melihat tanggapan darinya, dia memberikan perintah umum kepada Laksamana Yan. Aku akan mengalokasikan tenaga kerja nanti, dan aku akan meninggalkanmu 500.000 setan elit. Sangat penting bagi tentara untuk mundur. Ingatlah untuk waspada terhadap kematian dan jangan terburu-buru. Laksamana Yan memberi hormat dengan hormat dan menangkap token itu. Feng Tianxing mengambil token lain dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pasukan saya menyerang kehampaan, dan saya membutuhkan sejumlah dukungan logistik. Saya membutuhkan klan iblis di belakang pasukan saya, untuk merawat klan iblis yang terluka kapan saja untuk mundur dan memulihkan diri, dan memberi mereka perawatan. Saya sudah menyiapkan tim yang relevan, dan hanya satu yang hilang. Personil inti, saya tidak tahu siapa yang mau mengemban tugas ini. Dan yang berdiri di samping dan menunggu lama bangkit dan berkata, kekuatan bawahan saya tidak mencukupi, tetapi saya telah memperoleh sedikit keuntungan di rumah Laksamana selama periode waktu ini. Saya juga meminta Laksamana Feng untuk memberikan kesempatan kepada bawahan saya. Feng Tianxing diam-diam melirik Namino lagi. Melihat bahwa dia masih tidak menanggapi, dia terus mengeluarkan tanda. Selain dan, saya juga membutuhkan tim untuk menjaga keamanan tim dan. Persyaratannya sangat sederhana. Mereka dapat dikepung secara ekstrim dalam kehampaan, menutupi dan iblisnya untuk mundur, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Setidaknya beri aku setengah siapa yang punya nyali untuk menerima perintah militer ini dalam waktu singkat. Nan Munwo sedikit tergerak, dia jarang duduk ke depan, tetapi setelah beberapa saat, dia mundur. Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Nampaknya Nan Munwo sudah sangat menyadari keadaannya. Dia ingin memberikan kontribusi, dan yang dia inginkan bukan hanya modal untuk menetap di perbatasan ini, tetapi juga untuk kembali ke sekitar kota utama. Dengan tekad seperti itu, tugas selanjutnya dapat diserahkan kepada Namino dengan ketenangan pikiran. Setidaknya dia dan klannya adalah tim yang berkualitas. Melihat tidak ada yang menjawab, Feng Tianxing dengan santai melemparkan token itu ke seorang jenderal sihir di sampingnya. Aku akan memberimu 20.000 setan, dan kamu akan dipromosikan berdasarkan kinerjamu sesudahnya. Ras iblis dengan cepat menangkap token itu. Bawahan ini pasti akan memenuhi harapan tinggi dari Laksamana, mendistribusikan hal-hal sepele satu demi satu. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari medan perang. Feng Tianxing tidak mengabaikannya, dan telah mengatur sebanyak mungkin personel yang cocok dan dapat dipercaya untuk setiap posisi. Tampaknya Feng Tianxing mengaturnya di sini sesuka hati. Faktanya, bahkan iblis yang berdiri di sampingnya barusan, dia sudah tahu sesuatu tentang itu, jadi dia menyerahkan tugas itu kepada mereka. Hampir semua urusan sepele ini diserahkan kepada para laksamana.
Setelah Feng Tianxing memobilisasi elit di tangan mereka, tugas-tugas ini adalah cara mereka untuk mendapatkan pujian. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kompensasi untuk meminjamkan pasukan kepada Feng Tianxing. Setelah hal-hal ini diatur, Feng Tianxing akan membicarakannya. Sisanya adalah rencana pasukanku untuk menyerang kehampaan. Iblis yang telah menerima perintah militer, kecuali Laksamana Yan, semuanya mundur. Setelah suara itu turun, setan yang tak terhitung jumlahnya bangkit satu demi satu, dan sebagian besar setan hilang di tenda besar dalam sekejap. Sisanya adalah kroni dan elit Feng Tianxing. Tentu saja, ada juga Namino yang diam saja. Feng Tianxing terbatuk ringan, dan diam-diam membuka penghalang untuk memastikan bahwa pengaturan selanjutnya tidak akan disadap oleh kekosongan, juga tidak akan dibocorkan secara tidak sengaja oleh iblis. Feng Tianxing tiba-tiba tertawa. Tenang semuanya, karena saya adalah panglima tertinggi, saya tidak akan meninggalkan pasukan sesuka hati. Tetapi harus ada catatan untuk semuanya. Paman Borui, Anda memiliki pengalaman dalam memimpin pasukan, dan Anda seharusnya mendapatkan banyak keuntungan. Tahun-tahun ini, Anda mengikuti saya di ketentaraan di batalion. Jika saya harus meninggalkan ketentaraan, semua pengiriman pasukan akan dipercayakan kepada Anda. Borui berdiri dengan cepat, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Laksamana Feng." Feng Tianxing melambaikan tangannya lagi dan lagi. "Ada apa? Kamu dan ayahku adalah teman dekat saat itu. Jangan ganggu Paman Borui. Aku hanya bisa memintamu untuk membantuku dalam pekerjaan ini." Kata-kata ini tampaknya menghibur Borui. Tetapi sebenarnya, itu adalah halo yang diberikan Feng Tianxing pada Borui. Alasan utamanya adalah Borui tidak memiliki prestasi saat ini, dan Feng Tianxing takut dia tidak akan bisa menahan bawahannya. Setelah berbasa-basi, Feng Tianxing melanjutkan pengaturannya. Langkah selanjutnya adalah tugas serangan umum. Mendengar ini, Namino menjadi kejam dan langsung berdiri. Feng Tianxing memandang Nan Munuo berpura-pura bingung. "Anda?" Namino mengepalkan tinjunya dan memberi hormat dengan etiket yang baru saja dia pelajari. Lalu dia berbicara. "Saya juga meminta Laksamana Feng untuk memberikan keluarga Nanmu saya kesempatan untuk mengekspresikan diri." "Keluarga Nanmu saya bersedia untuk memimpin." Borui di samping bertanya pelan. "Tianxing, dari mana keluarga Nanmu berasal?" Feng Tianxing menjelaskan sejarah keluarga Nanmu kepada Borui. Berry menggelengkan kepalanya. "Saya khawatir ini agak tidak tepat. Jika garda depan frustrasi dalam penyerangan, itu akan mengurangi kepercayaan tentara untuk menyerang. Atau pilih kandidat yang aman. Saya pikir Hong Yuan dan Xie Ming sama-sama baik. Jika kamu benar-benar tidak punya siapa-siapa, aku akan dia juga membawa seorang veteran bersamanya, yang jahat. Dia juga seorang veteran dalam pertempuran, terutama di bidang garda depan.